Nah itu orang kadang-kadang suka lupa kalau pacaran dia ngelihat penampilan fisik dibandingin riset mengenai karakternya, kenal benar-benar karakternya. Dia tuh bertanggung jawab, laki-laki yang bertanggung jawab, dia laki-laki yang pemimpin gitu. Dia tuh leader lah istilahnya. Dia juga baiknya tuh tulus. Yang membuat diri kita kaya dan juga terlihat prestis, bukan apa yang kita beli. Ketika kita dihargai sama orang lain, itulah maksudnya penghargaan yang paling terbesar gitu. Emang nggak ada orang yang bisa gue cintai, bisa gue sayangi, tapi juga bisa bertanggung jawab sama hidup gue. Emang nggak ada. Tuh. Emang harus banget gue makan tuh duit. Lu mau makan tuh cinta ya, lu makan tuh duit. Gue gituin aja. Jadi kita bahagia, semua orang bahagia. Mau teman, mau apapun itu yang penting kita bahagia. Ya. Tuh, kita bahagia, tidak Pak. merugikan Bapak, orang nih, lain. Bahagia kan nih begitu. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, Marcel Widianto sama Selin. Kita mau klarifikasi lagi tuh mengenai hubungan mereka yang bertanya-tanya settingan apa bukan. Nah aku juga nggak mau kalah sama Marcel, karena kan mau ketemu dia nih. Kulit dia kan sekarang udah mulus tuh ya. Sekarang udah bener-bener luar biasa karena dia merawat kulitnya. Nah kalau untuk perawatan kulit, aku paling percaya sama ini dia nih, Edkos. Edkos ini kenapa aku percaya? Aku kan orangnya seneng statistik, suka baca-baca gitu ya. Di sini aku menemukan bahan-bahannya ini benar-benar bahan-bahan aman. Karena kalau kulit aku menganggap muka aku ini kan aset ya. Kalau sampai beruntusan kayak sekarang gini kan juga nggak bagus. Aku benar-benar ngejaga supaya jangan pakai bahan-bahan yang berbahaya buat kulit. Kalau di Edkos ini aku jamin bahannya semua aman. Edkos ini enaknya kenapa? Buat orang-orang yang sibuk kayak aku kan nggak bisa punya banyak waktu buat perawatan. Dia ini simplify skincare, nggak perlu ribet, kulit bisa langsung sehat. Kenapa? Karena ada Holy Grail di serumnya sudah 2-in-1. Jadi tinggal pakai sekali, udah langsung kita bisa aplikasikan ke muka kita. Tidak encer dan nggak kental karena mengandung krim. 24 jam dipakai juga sehat dan aman. Makanya aku mempercayakan kalau aku nih ya paling suka produknya yang anti-aging karena umur aku kan udah tua juga ya, udah 40 tahun lebih. Nah, produk anti-aging ini aku baru mulai pakai nih. Tujuannya biar makin kenceng kulitnya dan makin segar bersinar. Dan yang paling penting, kalau Edkos produknya aman. Aku nggak akan berani endorse kalau ini produk nggak benar-benar aman karena istri aku juga pakai untuk yang skincare-nya. Tapi kalau untuk anti-agingnya memang aku yang lebih pakai karena memang usia aku lebih tua. Nah, jangan lupa ya, kalian hubungin Instagramnya kalau mau ngecek mengenai Edkos. Produk ini aku terjamin keamanannya. Oke, sekarang kita lebih banyak ke Selin ya. Iya, Pak. Untuk bisa tertarik sama Acel yang fisiknya luar biasa gitu kan, banyak orang nanya kan, terutama yang perempuan-perempuan gitu. Emang kok bisa seindah itu, bisa setulus itu mengelihat orang benar-benar murni tidak secara fisiknya gitu. Gimana ya? Harus bikin tutorial gitu. Kan nggak bisa dijelaskan juga dengan kata-kata gitu, karena itu mengalir dengan sendirinya aja gitu. Bingung ya harus ngejawabnya apa gitu. Kenapa bisa suka? Kenapa bisa sayang? Kenapa bisa? Lu bisa jawab nggak? Lu kenapa bisa cinta sama seseorang yang lu cinta gitu? Ya alasannya bingung lah. Semua yang bagus-bagus aja udah masuk otak lu sebenarnya kan gimana? Karena banyak orang ketipu kan. Ketipu sama yang ganteng, ketipu sama penampilan dia, ketipu sama ini. Akhirnya banyak cewek-cewek yang cowok nih ya, bokeh nih misalnya. Dia paksa-paksain, dia pinjem jamnya temen. Tinder tuh, Pak. Iya. Ya kan? Nah, itulah bedanya kalau aku nggak pernah dari awal pun, dari dulu pun, ya kalaupun misalnya gue emang materialistis, berpikirnya hanya ke uang, ya kan, melihat dari yang dia pakai apa nih di gini. Dari dulu mah gue nggak syuting kali. Ya, benar. Nggak bangun pagi, nggak pulang pagi. Enggak. Benar juga. Dia pernah nanya sama gue, kalau kamu nggak syuting, kamu jadi apa? Aku jawab, jadi istri orang kaya. Beneran, Pak. Ini bener, Pak. Dia jawab dengan lantang, istri orang kaya, kayak gitu. Karena aku tuh masih kerja keras begini, karena aku merasa yang aku butuhkan bukan apa ya, kalau kita dapat orang yang kita cintai, terus dia punya uang, punya kelebihan dari sisi materi, terus bisa menafkahi aku, terus dia juga misalnya menikah terus melarang aku untuk kerja lagi, ya kita sebagai istri harus menuruti apa kata suami, bener dong.
ya udah asal dia bisa memenuhi semua tanggung jawab aku ke keluarga. Nah tapi kan kalau misalnya aku tuh emang dari awalnya tidak pernah melihat orang tuh dari sisi dia kayak apa enggak, apa yang dia pakai, dia punya uang berapa, atau dia siapa gitu, nggak pernah kayak gitu. Makanya dari dulu mah aku ya nggak pernah orang kaya. Kalau mau kayak begitu udah dari dulu aja ya. Betul Pak, betul banget. Kenapa bisa kayak gitu? Nggak tahu gue kok, tapi gue realistis aja. Realistis tapi tidak materialistis gitu, ngerti nggak? Ngerti. Iya, jadi Mungkin gue, kalau lu pede sama kemampuan diri lu sendiri kali. karena gue merasa gue bisa, ya salah nggak sih kalau gue merasa gue... Coba. Enggak, maksudnya gini loh, kadang ada juga yang nggak suka dengan statement gue seperti ini, misalnya, lu mampu bisa segalanya sih sendiri, lu punya semuanya sendiri, lu bisa apapun sendiri, lu punya duit, lu punya popularitas, lu cantik, lu apa gitu kan. Jadi lu merasa lu bisa sendiri gitu. Padahal gue nggak merasa seperti itu, ya emang gue bisa begitu, cuman tetap gue hargai kalau memang itu adalah pasangan gue gitu. Ngerti nggak? Kalau dia adalah suami gue. Ya tapi kembali ke soal percaya diri lagi tadi, kalau lu kan pede nih, bahwa gue nggak butuh cowok, istilahnya bukan nggak butuh cowok, maksudnya gue pede, gue bisa nyari uang buat diri gue sendiri misalnya. Jadi lu tidak melulu ngelihat. Bukan pede sih, lebih ke kenyataannya begitu. Tapi kalau Selin tuh lebih ke selain pede, kan ada orang yang pede-pede doang Pak. Pede, udah pede nih. Tapi dia tidak punya strategi dan dia tidak punya keberanian untuk melawan rasa malesnya. Nah kebanyakan tuh kalau ini bukan kita ngebedain ya, tapi kalau Selin tuh lebih ke dia tuh bisa kerja satu hari 5 tempat Pak. Dari jam 5 pagi, jam 4 atau jam 3 dia udah make up. Belum ngebangunin anaknya, belum dia harus ini di tengah-tengah syuting dia ya video call Cio, video call ini biar tidak kehilangan sosok ibunya. Dibanding sambil dia untuk bekerja untuk ngidupin anak-anaknya gitu. Tapi kan kebanyakan anak-anak kan nggak ngerti nih. Mami kerja mulu ini mulu. Tapi ya yang dia nggak tahu adalah ya ini adalah satu pilar yang sangat kuat buat keluarganya, cuma satu doang. Jadi kayak lu jalan nih cuma kaki kanan doang yang jalan gitu. Kirinya nggak bisa ngejalan gitu karena kan dia cuma sendiri. Nah menurut lu kenapa Selin bisa kayak gitu? Karena memang dari kecilnya dia tidak dimanja Pak. Dia ya kebanyakan orang cakep ya. Kalau kita lihat-lihat nih, ini bukan kita nggak semuanya gitu, tapi ada aja beberapa ya bocah-bocah senoparty gitu-gitu yang ya, hari ini mabuk ya besok lu udah pedau aja udah maksudnya gimana ya bisa pedau apaan? Maksudnya lebih ngikutin tidurnya aja gitu kayak kondean gitu. Pedau. Kalau pedang kan slang-slang gitu. Kalau pedau tuh kayak apa matanya lebam gitu, gitu ngikutin itunya gitu. Kalau dia tuh, iya oke, gua bahkan dia tuh nggak pernah mau Pak kayak gitu-gitu. Datang ke sana kalau nggak ada teman-teman yang dia. Iya. Kak, aku mah datang ya ke party-party ya tetap lah ya namanya kita entertain, kita kan harus menghibur ya kan, namanya juga kan kita bersosialisasi, butuh link gitu kan. Kita juga berteman sama orang-orang yang di lingkungan kita aja gitu. Jadi ya memang kalau emang ada acara ulang tahun, ada acara-acara yang penting khusus lainnya, kalau misalnya kayak ada konser atau ada orang dia launching lagu atau launching cafe, ya kita harus datang gitu ya kan, untuk mensupport mereka. Jadi kan namanya kita ini kan saling membutuhkan gitu loh. Networking lah ya. Betul. Nah, jadi Selin kerja dari kecil karena biasa? Biasa dari kecil. Karena memang dari kecil tuh udah seneng kerja gitu? Memang kerja dari kecil, iya. Dari 12 tahun Pak dia udah kerja. Iya. Jadi ini kan yang orang-orang nggak bisa ngelihat, nggak tahu sejarahnya atau kadang cuma langsung menghakimi apa segala macam, kan nggak tahu bahwa dia dari kecil udah rajin kerja, jadi akhirnya punya kepercayaan diri bahwa dia bisa survive. Betul. Gitu. Dan di luar sana juga kita nggak boleh mengeneralisir gitu, maksudnya nggak boleh sama ratain gitu. Nggak semua cewek cakep dan juga glowing itu adalah simpenan gitu. Saya membuktikan itu. Enggak. Tidak banyak yang mengira. Banyak yang mengira, ini mah jujur aja ya. Emang banyak yang mengira kayak gitu, nggak mungkin lah dia begini. Nggak mungkin lah dia bisa begitu, dia bisa begini. Nggak mungkin. Kalau ya terserah orang sih, karena gue kan tidak pernah merasa diri gue cuman karena emang gue bukan nggak begitu gitu. Kalau gue mau begitu mungkin udah dari dulu aja gitu. Betul. Gue pernah ditawarin. Gue jujur boleh nggak sih Cel? Jujur aja nggak? Jujur dong. Jangan deh.
Duitnya aja berarti. Duitnya aja. Jangan namanya. Berapa tuh jangan. Duitnya aja kasih tahu duit lu seberapa sebulan gitu. Enggak kan, apa namanya? Ditawarin duit sebulan. Bukan, jadi ditawarin nih, lu mau nggak nikah gitu? Ditawarin nikah untuk jadi istri kesekian gitu kan? Kan kalau di dalam agama tuh nggak apa-apa kan di Islam kan? Nah ditawarin untuk jadi istri kesekian, tapi lu apa namanya tidak boleh bekerja lagi. Sebulan gue dikasih 2 miliar untuk gue pribadi di luar dari kebutuhan gue, semuanya transportasi semuanya. Enak banget gitu. Tapi gue nggak mau, gue mendingan kerja aja. Masih muda. Karena gue nggak ada cinta sama orang itu, mau ngapain gue makanin duit, betul. Mau ngapain? Dan gak ada kebebasan kan? Udah kenalin ke gue aja. Lu mau jadi sama dia? Cariin deh yang mau. Nanti gue caloin dah. Kalau lu mau kok. 2 miliar sebulan boleh juga tuh. Enggak lah, gue mau realistis aja. Ya, kalau gue mau cari pasangan yang gue cintai. Iya. Bukan karena dia siapa, bukan karena dia punya apa, mau ngasih gue apa, bukan. Kalau gue cuman berpikir, gue mau hidup enak aja deh, mau dapat duit aja, atau misalnya mau jadi simpanan atau mau apa. Betul. Ya udah dari dulu aja gue gak usah kerja, repot amat gue begini tiap harian di TV kan capek. Betul. Mendingan gue di rumah, leha-leha, liburan di luar negeri. Gue aja sampai sekarang ya belum keluar negeri udah bertahun-tahun. Padahal tinggalnya di Italia harusnya. Mana jadwalnya full. Ada nggak ada nih bangun pagi Pak? Ya kan, Menang ini. ya kan? Jadi kan, tapi realistis gitu kok. Ya lucu lagi kata-katanya. Nggak ada yang bangun pagi. Bangun malam mulu. Keluar malam. Iya Pak, gitu. Kalau udah misalnya Selin nikah sama Acel duitnya kan sekarang udah sebulan 2 miliar juga bukan masalah nih. duitnya. Yang penting mah aku tidak materialistis tapi realistis. Yang penting aku mampu misalnya menafkahi anak aku sekian gitu kan, dan kebutuhan aku sekian. Aku tidak minta, aku nggak pernah nih ya. Lu lihat deh tas gue apa sih, coba deh bawa deh mana deh tas gue. 100.000 tasnya Pak. Tas gue. Tas gembel Pak. Gue tuh nggak pernah beli belanja untuk diri gue pribadi yang terlalu berlebihan, kayak beli sepatu mahal, tas mahal, baju mahal, enggak. Gue beli biasanya buat anak-anak gue gitu, buat mereka. Kalaupun buat gue pribadi itu untuk keperluan syuting kan kita perlu. Ini kalau kayak gini-gini gitu gue nggak perlu banget nih gue beli tas kayak gini. Ini tas berapa miliar? 100 juta, 100 ribu beli di online shop. Tasnya Selin 100.000. Iya. Ya kalau gue yang bawa mah bagus aja kan tuh. Iya. Iya juga sih. Betul. Jadi bisa dibilang yang membuat diri kita kaya dan juga terlihat prestis bukan apa yang kita beli, tapi lebih ke kitanya, Pak. Ketika kita dihargai sama orang lain, itulah maksudnya penghargaan yang paling terbesar gitu. Tapi lu di lingkungan yang isinya orang-orangnya, lu tahu kan yang kayak kemarin lagi ribut-ribut nih, yang tas palsu, yang 1,3 miliar tas, apa, itu kan bukannya, maaf ya, stigmanya kan artis tuh identik dengan kehidupan seperti itu. Benar. Nggak menutup, aku juga banyak tas branded yang harganya mahal-mahal. Acel juga punya banyak sepatu-sepatu yang harganya mahal-mahal. Semua ada, dia juga barang-barang mahal. Cuman kan kita tahu menempatkan kondisi dan tahu batas kemampuan. Kita nggak perlu yang sampai kayak Kim Kardashian yang punya 1 lemari isinya tas Hermes, terus keluaran terbaru langsung dibeli. Nggak kayak gitu sih, ya sesuai aja gitu. Ya, pada occasion tertentu ya dipakai gitu. Pada saat kita membutuhkan itu ya kita pakai. Kalau kita lagi sehari-hari yang nggak dibutuhkan ya enggak gitu. Bapak juga orang kaya, jaketnya jelek banget itu Austria, ya udah beli dulu Bang. Makanya dia udah 2 tahun ya. Ya kan, udah kaya, topinya Skechers, alah. Skechers 150.000 nih. New York topi, bagus. Rukonya di mana-mana, Jakarta Selatan. Ruko Bapak di mana-mana. Enggak, kalau gua dulu ngomong sama bini gua gini, orang paling kaya tuh ya bukan orang paling punya banyak duit. Iya. Orang paling punya banyak waktu. Nah, Bisa nemenin anak, ya kan? bagus itu. Bisa ini. Soalnya kenapa lu punya duit segala macem, tapi lu kerja misalnya dari pagi pulang pagi, lu nggak ketemu anak lu nggak ketemu bapak emak lu. Nah, terus gue bilang, ya kemarin sih gue ngomong ya, kita kadang kan menyenangkan diri gitu ya. Gue bilang sama bini gue, hidup kita tuh enak banget. Bokap nyokap gue kan tinggal bareng gue. Terus gue punya anak, kita bisa ngeliat mereka tiap hari. Kita bisa kerja dari rumah juga bisa. Nah, menurut gue itu udah paling nikmat gitu. Iya. Kita kan nggak gitu ya, ntar lah.
Ya kita 5 tahun sekarang lagi kalau lah ya. masih muda mah kita gimana gencar-gencar cari duitnya aja dulu deh. Jadi tuanya tinggal menikmati kan Iya. gitu. Kalau dia mah kan udah tua. Emang udah tua ya? Belum. Belum. Belum dia masih Sekarang 30. mesti nyari duit lagi habis pandemi ya. Bener ya. Jadi gitu sih kalau Nggak, soalnya gini loh, banyak orang itu kayak ya udah kawin aja sama dia, kelihatannya kayak banyak orang kejebak di situ yang bikin akhirnya ada ya rumah kayak tangga- begitu ada. rumah tangga bukan ada loh, mungkin lebih banyak yang kayak banyak. gitu. Jadi gampang sekali Teman-teman aku juga banyak yang kayak gitu. Sangat Iya. menyayangkan juga sebenarnya kan teman-teman aku juga kayak kenapa sih lagian nggak sama si ini aja, ini kan kaya. Ini kan bisa giniin lo, bisa beginiin lo, bisa gini. Ih, tapi mah orang nggak namanya nggak ada rasa, feeling Betul. gimana? Lu mah lagi pikirin rasa cinta-cinta, emang lu mau makan cinta gini. Iya tahu, tapi kan emang nggak ada orang yang bisa gue cintai, bisa gue sayangi, tapi juga bisa bertanggung jawab sama hidup gue. Emang nggak ada. Tuh. Emang harus banget gue makan tuh duit. Lu mau makan tuh cinta ya, lu makan tuh duit, gue gituin aja. Paling emosi dia kalau ngomong duit, Mbak. Banyak Kalau juga. Acel misalnya menikah sama Selin nih, Sel. Terus Acel karir kan naik turun ya misalnya. Terus amit-amit nih, misalnya penghasilannya nggak seperti sekarang, itu gimana? Akan mempengaruhi suatu keluarga nggak nanti tuh? Kalau aku sih lebih ke akunya pribadi, Pak. Kalau misalkan siapapun itu misalkan yang aku nikahin nih. Kalau misalkan sekarang aku nggak sejaya sekarang misalkan ya yang udah aku jalanin dan sekarang aku lagi bikin terpal kedua gitu. Biar kalau misalkan jatuh ya bisa jatuh di antara bintang-bintang. Nice. Jadi biar bisa lebih tanggung jawab. Ya, Nggak pikirannya main mulu gitu. ya bagus. Karena pernah merasakan susah ya. Jadi tidak mau merasakan hal itu lagi. Bener, biar anakku juga biar enak gitu. Biar dia kalau sekolah tuh nggak pakai baju dari tetangga yang udah lulus dipakai lagi sama dia. Saya perlu begitu, Pak, saya, Pak. Pernah waktu kamu sekolah? Iya, aku masuk kelas 1 SD, pakai baju kelas 6 SD. Buset, itu kayak daster, Pak, saya pakai, Pak. Karena saking kamu nggak ada duit. Nah, nggak ada duitnya. Ini kayak udah kuning-kuning, ininya udah hitam-hitam. Saya nggak mau anak saya kayak gitu. Oke. Sel, banyak yang ngomong negatif yang katanya tentang Selin ini gimmick nih cuman buat naikin rating aja biar diundang-undang acara TV apa segala macam gitu-gitu. Nah, tanggapan kalian berdua tuh apa? Gini, tunggu. Gue dulu boleh ya? Boleh. Dari sebelum ketemu Marcel, jadwal gue udah full. Jadwal Marcel udah full. Iya. Orang juga udah kenal kita, mau ngapain lagi kita gimmick-gimmickan. Emang kita artis baru kemarin sore. budget kita udah tinggi juga. Istilahnya juga kalau di sinetron gue udah senior. Dia juga di komedi juga udah senior gitu ya kan. Ya terus ini maksudnya apa yang diuntungin oleh kita gitu. Malah ya udah. Jadi, misalnya kan 50% orang percaya ini kisah cinta sejati gitu ya. Ada yang 50% bilang, wah ini mah settingan biar makin banyak. Ya mana orang kita sampai sekarang masih sama kan. Kalau kita dipertemukan di satu program yang kemarin itu yang klinik itu, ya sekarang kan udah bungkus, udah nggak ada satu program bareng aku sama Marcel. Tapi tetap masih bareng. Iya. Sebenarnya dari sebelum program itu juga kita udah temu-temu juga, Pak. Tapi karena memang programnya akhirnya ya udah jalanin aja ininya, ya udah akhirnya. Dan kalau saya sih lebih ke bersyukurnya, Pak. Maksudnya kalau misalkan itu menghasilkan untuk sebuah acara, ya kita bersyukur banget gitu. Seneng kita ngeliatnya juga, dan memang kalau banyak yang nanya gini, beneran nggak sih ini, beneran nggak sih? Ya lebih ke ya doain aja lah gitu. Nikmatin aja dulu, ya nggak sih? Tapi kalau menurut gue ya, setelah ngobrol panjang gini ya, ini kan udah 2 kali nih kita ngobrol panjang gini, kayaknya emang bener-bener lu saling suka sama karakternya masing-masing gitu kan? Iya, Pak. Tidak soal popularitas, tidak juga soal uang, yang pasti tidak soal fisik kayaknya. Iya, dia kali itu kalau kalau saya mah siapa yang nggak suka Pak memang kayak begini. Udah jatuhan beneran runtuh kita. Nah itu orang kadang-kadang suka lupa kalau pacaran dia ngelihat penampilan fisik dibandingin riset mengenai karakternya, kenal benar-benar karakternya. Nah sekarang Sel, 10 hal yang lu suka tentang Marcel contohnya. Gue suka dari Marcel 10 banget nih. Gue Ya, 5 sebutin deh, aja 5. kayak apa aja ya. Marcel itu gini, dia tuh bertanggung jawab, laki-laki yang bertanggung jawab, dia laki-laki yang pemimpin gitu. Dia tuh leader lah istilahnya. Dia juga baiknya tuh tulus.
ke perempuan tuh sangat menghargai gitu harkat dan martabat si perempuan itu. Jadi nggak yang karena ada kesempatan karena gue gelendotan, liatin aja kalau dari tadi gue gelendotan, dia kan nggak ada yang gimana banget ke gue, biasa aja. Juga naik tuh. Iya, biasa aja dianya. Nih Pak, nih lihat tuh. Di Jum aja sini, Jum. Aman gua. Iya. Dan saya tuh emang ciri-ciri begitu, Pak. Kalau misalkan lagi ada mabuk-mabuk misalkan terus dari dulu dari periuk saya, Pak. Kalau saya minum sama orang-orang, saya adalah orang yang paling dibenci sama orang-orang yang pengen ngebungkus cewek, Pak. Saya mulai nahan. Dijaga. Ciri-ciri yang kayak gitu saya jadi bukan yang lu malah ngambil kesempatan dalam kesempitan. Tidak, Pak, jangan kita. Enggak, jadi kan kalau orang-orang mau ngebungkus gitu kan pada saat lagi minum-minum jadinya pada benci sama kamu kan, karena jadinya kamu yang bungkus. Enggak, sama semua. Tadi belum diterusin kan? Lucu banget. Suka karena hatinya dia, terus bagaimana dia bisa menjaga harkat dan martabat wanita ya. Benar, dia mah kalau ke perempuan. Lucu banget, lucu lagi. Kalau ke perempuan tuh dijaga gitu loh, dianya tuh nggak yang pecicilan ke perempuan, nggak yang grepe-grepe, nggak yang apa gitu kan, nggak gampang inilah gitu sama perempuan. Dia benar-benar menghormati banget si perempuan itu gitu, dan aku merasa nyaman di deket dia karena ya seperti itu, dia nggak ya istilahnya ya. Jadi iya gitu. Iya, Pak. Selain itu ada lagi mungkin yang ya baik, tulus, baik. Gimana ya, Marcel itu bukan versi sempurna ya, tapi dia versi terbaik. Waduh. Kalau Selin apa yang kalau lu ada beberapa hal yang lu pengen minta Marcel rubah atau tingkatkan atau perbaiki itu apa? Lebih apa ya, Marcel mungkin biar lebih diberikan sama Tuhan kekuatan gitu, rezekinya lebih berlimpah biar lebih bisa banyak bantu orang-orang di sekitarnya dia juga gitu. Kalau dari segi karakter atau sifat ada nggak sih yang lu merasa kadang-kadang ini Marcel nyebelin banget sih nih gitu? Enggak sih. Enggak. Sampai detik ini sih nggak pernah berantem nih sekarang? Berantem? Enggak lah. Nggak pernah? Enggak. Sebel-sebelan, cemburu-cemburuan? Belum, Pak. Karena masih tai kucing rasa coklat kan kalau sekarang. Tapi memang belum ada kayak gitu, Pak. Belum ada. Karena aku juga tipikalnya kalau ada apa-apa ya ngomong langsung gitu. Iya. Sama paling tinggal tiba-tiba nelpon nangis gitu. Ada aja yang ngomong gitu, tapi masalah kerjaan gitu-gitu. Curhat gitu. Oh, jadi Selin sering nelpon Acel? Saya juga sering, Pak. Teman kerja gitu. Saya juga sering. Apa sih yang ditangisin sama Selin? Selin Evangelista nangis tuh gue bingung. Nggak tahu, Pak. Itu sebenarnya lebih ke dia nonton Korea nih juga. Nggak ngerti banget nih. Kenapa pembahasan Korea itu rumah tangga, siapa rumah tangga? Saya kira rumah tangga saudaranya, Pak. Ternyata rumah tangga si film itu. Ya kan saya kan bingung, Pak. Mau saya ajak ngobrol bareng-bareng gitu. Saya bingung, Pak, jadinya. Udah akhirnya dia nangis-nangis. Aduh, saya pusing banget. Tapi itu dinamikanya enak, Pak. Seru, Pak, seru. Kalau Acel, 5 hal yang paling Acel cintai dari Selin Evangelista itu apa? Selin ya? Ya bisa bangun pagi, Pak. Orang cantik bisa bangun pagi itu jarang, Pak, spesies gitu, Pak. Ani-ani nggak ada yang bangun pagi. Ani-ani nggak ada yang bangun pagi. Dia tuh tidak mengkotak-kotakan orang. Jadi kayak semuanya kayak dia beli makanan satu kru semuanya dibeliin sama dia, semuanya dia jajanin gitu-gitu dan tanpa terkecuali gitu. Terus ya yang ketiga ya dia tidak pernah melupakan orang-orang sekitarnya. Maksudnya orang-orang sekitarnya ya meskipun kita nggak ada yang tahu ya ada yang menyakiti atau enggak, tapi dia lebih ke tutup mata aja. Yang penting gue berbuat baik aja sama lu gitu. Kalau dia tuh. Terus yang keempat ya pasti ya bertanggung jawab dengan segala ritme dinamika kehidupannya yang ke anaknya, ke orang tuanya dan sebagainya. Lebih ke semuanya dilakukan dengan secara positif dan menurutku yang paling mahal sama dia adalah senyumannya sih. Karena meskipun kita nggak punya uang dan nggak punya apa-apa, saya pernah ketemu ada orang di Bali, Pak, ada teman saya bilang yang paling mahal dalam hidup adalah sebenarnya bukan uang, bukan harta, bukan agama, tapi lebih ke senyum. Ketika lu bisa senyum ke semua orang,
ya dunia pasti, semesta juga pasti akan senyum juga ke lu gitu. Membawa happy vibe-nya itu ke orang lain. Iya. Apapun yang lu alamin dari hidup lu gitu. Itu sih Pak. Nah, Selin kan pernah gagal Iya. nikah 2 kali. Kalau dari Marcel, kira-kira gimana nih kalau sampai nanti kalian nih lanjut terus, serius terus akhirnya menikah supaya nggak gagal? Karena kan hat-trick kan yang ketiga. Hat-trick, Pak. Tapi kan maybe it will be the last time jadinya. Gitu. Lebih ke Menurut Marcel kuncinya apa nih supaya jangan sampai nanti misalnya nih serius terus nikah jangan sampai gagal dong. apa ya? Itu kan lu harus janjikan itu ke Selin gitu. Ya kalaupun memang jadi kita nggak ada yang tahu ya, lebih ke komunikasinya aja sih Pak. Komunikasinya. Jadi komunikasi itu pasti ada momen ketika kita capek buat komunikasi gitu. Tapi ketika lawan kita capek ya jangan sampai kitanya lebih ke nge-pick gitu, maksudnya emosinya gitu. Jadi dia naik juga, naik juga. Jangan gitu, lebih ke jungkat-jungkit Pak. Ketika dia naik ya kita turun gitu. Ketika dia turun ya kita, kalaupun emang naik ya jangan terlalu tinggi, naikin terjatuh gitu. Oke, jadi dijagalah terus komunikasi terusnya supaya saling ngerti lah posisinya masing-masing gitu ya. Oke, nah ini kan berarti boleh, ini klarifikasi terakhir aja nih ya, karena kan gue yang komen banyak banget Cel di channel YouTube. Ada yang ini, jadi kalian belum istilahnya sampai benar-benar mau menikah, tapi lagi menjalani secara perlahan menuju ke sana. Gitu. Enggak sih, kita menjalani apa adanya aja ya. Kita lebih doain aja lah. Doain aja. Doain aja apa yang terbaik. Gitu. Tapi bukan temen dong, yang pasti. Doain aja lah. Mau teman mau apa kayak yang penting yang terbaik aja. Yang penting kita bahagia. Bapak bahagia juga kan? Bahagia banget dengan kita seperti ini, ya dong. Seneng banget. Jadi kita bahagia, semua orang bahagia. mau teman mau apa, apapun itu yang penting kita bahagia. Ya. Guys. Tuh, Kita bahagia, tidak Pak. merugikan Bapak, orang nih, lain. bahagia kan nih begitu. Coba cek lagi. Zoom. Awal Pak, tuh. Oh, gimana juga? Santai Pak, orang saya taruh di situ. Biar dia nggak naik. Katanya diplesterin tahu pakai selotip ke belakang. Milan kali. Ya, gitu Pak, bahagia aja gitu. Yang jelas orang yang nonton Indonesia banyak yang berbahagia ngeliat kalian, banyak cowok-cowok yang Amin. beroli di mukanya, Betul dan sekali. dekat knalpot semua. Betul sekali. Jadi punya harapan ya. Jadi kayak lobster itu mungkin mereka jadi lebih berani kali sekarang. Betul, amin. Thank you untuk ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih DBO nih. Terima kasih. Udah berbincang DPO. online. Semoga. DBO. Iya, kalau DBO sayang kemarin. Badas kue. Iya. Oke, thank you Aceh Selin. Terima kasih Pak, terima kasih. Rosewood terbaik, love you.